Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya, Satrio Agung Pamungkas, akan menjelaskan tentang hukum ke-1 termodinamika. Nah, pada video ini materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian termodinamika, yang kedua, hukum ke-1 termodinamika, dan yang ketiga adalah proses termodinamika. Pengertian termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan suhu atau temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada temperatur. Dalam termodinamika, ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Kita ambil contoh. Di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara, sehingga dapat dikatakan udara yang ada di ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar ruangan atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang sistem dan lingkungan? Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum 1 termodinamika. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, pernah nggak kalian memasak air? Pasti pernah kan ya? Pada saat kalian memasak air, tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum ke-1 termodinamika. Pada saat kalian memasak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kalian amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Nah, teman-teman, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air akan menjadi matang. Menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Jika teman-teman perhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha. Dan inilah yang disebut dengan hukum ke-1 termodinamika, di mana sejumlah kalor atau Q yang diterima dan usaha atau W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Rumus hukum ke-1 termodinamika adalah Q sama dengan delta U plus W, dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem, delta U berarti perubahan energi dalam gas, dan W yang berarti usaha luar yang dilakukan atau diterima oleh sistem. Q bernilai positif jika sistem menerima kalor, sedangkan Q bernilai negatif jika sistem melepas kalor.
Delta U bernilai positif jika suhu naik, dan delta U bernilai negatif jika suhu turun. W bernilai positif jika sistem melakukan kerja, sedangkan W bernilai negatif jika sistem menerima kerja. Nah, selanjutnya adalah perubahan energi dalam, kapasitas kalor, dan tetapan Laplace. Yang pertama kita bahas adalah perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam atau delta U dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Dengan U2 berarti energi dalam akhir dikurangi dengan U1 atau energi dalam awal. Selanjutnya, perubahan energi dalam atau delta U dapat dirumuskan. Delta U sama dengan F dikali N besar dikali K dikali buka kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung. Dengan F adalah derajat kebebasan, N besar berarti jumlah partikel, dan K adalah konstanta Boltzmann. T2 berarti suhu akhir, dan T1 adalah suhu awal. Selanjutnya, perubahan energi dalam atau delta U dapat dirumuskan. Delta U sama dengan F dikali N kecil dikali R buka kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung. Dengan F seperti tadi adalah derajat kebebasan, N kecil berarti jumlah zat, dan R adalah konstanta gas. T2 berarti suhu akhir, dan T1 adalah suhu awal. Selanjutnya adalah kapasitas kalor dan tetapan Laplace, di mana Cp dikurangi Cv sama dengan R. Cp berarti kapasitas kalor pada tekanan tetap, dan Cv berarti kapasitas kalor pada volume tetap, dan R berarti konstanta gas. Sedangkan pada tetapan Laplace, di mana simbolnya adalah gamma, sama dengan Cp dikurangi Cv. Nah, nilai gamma ini juga dipengaruhi oleh jenis gas. Ketika jenis gas monoatomik dan diatomik suhu rendah di bawah 250 Kelvin, maka nilai Cp-nya adalah 5/2R dan nilai Cv-nya adalah 3/2R. Maka didapatkan nilai gammanya adalah 5/3. Sedangkan pada diatomik suhu sedang antara 250 sampai 500 Kelvin, nilai Cp-nya adalah 7/2R dan nilai Cv-nya adalah 5/2R. Maka nilai gammanya adalah 7/5. Sedangkan pada diatomik suhu tinggi lebih dari 500 Kelvin, nilai Cp-nya adalah 9/2R, nilai Cv-nya adalah 7/2R. Maka dihasilkan nilai gammanya adalah 9/7. Nah, materi selanjutnya adalah proses termodinamika, di mana ada isobarik atau tekanan tetap, isohorik volume tetap, isotermik suhu tetap, dan adiabatik tidak ada kalor masuk dan keluar. Oke, kita akan bahas mulai dari isobarik. Isobarik yaitu tekanan tetap dengan definisi P1 sama dengan P2. Pada proses isobarik terdapat dua macam, yaitu pemanasan dan pendinginan. Di dalam diagram PV saat pemanasan, maka grafik akan menuju ke arah kanan. Dengan tekanan tetap, maka volume akan bertambah. Sedangkan pada proses pendinginan, grafik akan menuju ke kiri, di mana pada tekanan yang sama atau tetap, volumenya akan menyusut. Kemudian hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk rumusnya adalah Q sama dengan delta U plus W, di mana rumus ini adalah rumus umum hukum termodinamika ke-1. Maka W sama dengan P dikali delta V, atau sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Selanjutnya adalah proses isohorik, di mana isohorik atau isovolumik berarti volumenya tetap dengan definisi V1 sama dengan V2.
Pada proses isohorik juga terdapat dua proses, yaitu proses pemanasan dan pendinginan. Hanya saja, jika isobarik, grafik atau diagram PV-nya adalah grafik horizontal, sedangkan jika isohorik adalah grafik vertikal. Bisa kita lihat jika pemanasan, maka pada volume tetap akan mengalami kenaikan tekanan, sedangkan pada proses pendinginan, pada volume tetap, maka tekanan akan berkurang. Untuk hukum Boyle-Gay-Lussacnya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2 dengan rumus W sama dengan 0. Kenapa W sama dengan 0? Kita balik lagi ke proses yang isobarik di mana W sama dengan P dikali delta V. Nah, pada proses isohorik ini, V1 sama dengan V2. Artinya, tidak ada nilai dari delta V atau delta V sama dengan 0. Maka, jika kita masukkan W sama dengan P dikali 0, ya berarti W sama dengan 0. Untuk Q sama dengan delta U, kita ambil dari rumus Q sama dengan delta U plus W. Tadi kan W-nya sama dengan 0 ya, maka bersisa Q sama dengan delta U. Bagaimana? Paham kan ya? Nah, selanjutnya kita membahas tentang proses isotermik dan adiabatik. Nah, untuk proses isotermik yaitu suhunya tetap dengan definisi T1 sama dengan T2. Untuk diagram PV-nya juga ada dua, yaitu pada proses pemuaian dan pemampatan. Pada proses pemuaian, grafiknya adalah melengkung ya. Berbeda dengan proses isobarik dan isohorik yang tadi, yang vertikal dan horizontal. Kalau ini melengkung. Jika melengkung ke kanan bawah, artinya volume bertambah besar ya. Sedangkan jika pada pemampatan itu artinya adalah ditekan. Ketika ditekan, maka volumenya akan diperkecil, sedangkan tekanannya akan membesar. Untuk hukum Boyle-Gay-Lussacnya adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Sedangkan untuk rumusnya adalah delta U sama dengan 0. Kenapa delta U sama dengan 0? Karena ini adalah proses isotermik, yang dimana suhunya adalah sama. Berarti kan tidak ada perbedaan suhu. Nah, kalau tidak ada perbedaan suhu, maka delta T-nya sama dengan 0. Ya, delta U-nya sama dengan 0 juga. Yang perlu diingat adalah energi dalam itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Kalau delta U-nya positif, maka suhu naik. Sedangkan kalau delta U-nya negatif, maka suhu turun. Sedangkan ini adalah proses isotermik yang mana suhunya adalah sama. Berarti delta U-nya adalah 0 karena tidak ada perbedaan suhu. Jika delta U sama dengan 0, maka rumus hukum termodinamika satunya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Karena delta U-nya 0, maka hanya bersisa Q sama dengan W. Selanjutnya adalah proses adiabatik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada proses adiabatik, artinya adalah tidak ada kalor yang masuk dan keluar dari sistem. Yang berarti definisinya adalah Q sama dengan 0. Sama seperti proses isotermik, pada diagram PV-nya juga terdapat dua macam, yaitu pemuaian dan pemampatan. Hanya saja di sini dapat dilihat ya perbedaannya. Jika pada proses adiabatik, ini grafiknya lebih curam. Sedangkan pada proses isotermik, ini terlihat lebih landai. Untuk proses pemuaiannya sama, ketika volumenya tambah besar, maka tekanannya akan mengecil. Kalau pada pemampatan, jika volumenya kecil, maka tekanannya akan membesar. Untuk hukum Boyle-Gay-Lussacnya, P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Untuk rumusnya adalah Q sama dengan 0. Nah, karena Q sama dengan 0, kita harus ingat rumus tadi ya, Q kan itu kan sama dengan delta U ditambah W. Maka kalau Q-nya sama dengan 0, ya delta U sama dengan min W. Atau bisa juga seperti ini, W sama dengan min delta U. Untuk lebih memahaminya, saya mempunyai contoh soal.
Gas bervolume 20 liter dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 3 atm atau 3 atmosfer dari suhu 47 derajat Celcius menjadi 127 derajat Celcius. Tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut jika 1 atmosfer sama dengan 10⁵ PA. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui V1 20 liter. Kita rubah menjadi satuan SI yaitu meter kubik menjadi 0,02 meter kubik. P sama dengan 3 atmosfer. 1 atmosfer tadi adalah 10⁵ PA. Maka P sama dengan 3 kali 10⁵ PA. Untuk T1 langsung kita rubah ke bentuk Kelvin ya. 47 ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Dan untuk T2-nya juga sama, langsung kita rubah ke Kelvin. 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Nah, sebelum kita mencari usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu V2. Untuk mencari V2, kita menggunakan rumus V1 dibagi T1 sama dengan V2 dikali T2. Kita masukkan komponen yang sudah ada. V1 tadi 0,02 dibagi T1 320 sama dengan V2 yang kita cari dibagi dengan T2 sebesar 400. Lalu masing-masing saya bagi dengan 80. Maka 0,02 dibagi 4 sama dengan V2 dibagi 5. Kita kalikan silang ya. 4 dikali V2 sama dengan 4 V2 sama dengan 0,02 dikali 5. Hasilnya adalah 0,1. Maka V2 sama dengan 0,025 meter kubik. Nah, setelah nilai dari V2 ditemukan, maka kita bisa mencari usahanya dengan rumus W sama dengan P dikali buka kurung V2 dikurangi V1 tutup kurung. P bernilai 3 kali 10⁵ dikali buka kurung 0,025 dikurangi 0,02 tutup kurung. Maka 3 kali 10⁵ dikali 0,005 sama dengan 0,015 dikali 10⁵ atau dapat kita tuliskan adalah W sama dengan 1,5 kali 10⁵ Joule. Demikian video pembahasan materi tentang hukum ke-1 termodinamika. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang dapat diterima atau dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 1, 2, 3, and...